PSBM 16 orang warga Kecamatan Tampan dirazia. Pelanggar protokol kesehatan menerima hukuman sosial. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nur Walidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi teraktual mengenai Provinsi Riau. Rabu malam, pemberlakuan jam malam dalam pembatasan sosial berskala mikro sudah mulai dilaksanakan di Kecamatan Tampan. Tim terpadu melakukan penyekatan jalan serta patroli ke lokasi-lokasi usaha. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP Pekanbaru menutup seluruh akses masuk menuju Kecamatan Tampan. Setiap kendaraan yang ingin memasuki wilayah Kecamatan Tampan diminta untuk balik arah atau mencari jalan alternatif guna mengurangi aktivitas kerumunan warga. Petugas juga meminta warung makanan tidak melayani pembeli di tempat dan membubarkan kerumunan warga yang masih nongkrong melewati jam 9 malam. Penerapan jam malam ini merupakan hari pertama dalam pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. 16 warga terjaring razia yang tidak menggunakan masker. Sesuai Perwako nomor 160 tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan, warga yang kedapatan melanggar dikenakan sanksi denda Rp250.000 atau sanksi pengganti berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum. Tim kita, tim terpadu ini melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan atau pengguna kendaraan yang keluar masuk. Tentunya dengan pembatasan sosial berskala mikro yang akan para pengendara yang akan masuk ke dalam Kecamatan Tampan ini akan kita lakukan pengecekan pengecekan untuk taat, patuh atau tidak para pengendara ini maupun penumpangnya menggunakan masker ya. Sudah ada temuan Pak? Karena sudah pasti. Tinggal sanksinya belum. Seperti apa? Sanksinya tetap denda administrasi dan kerja sosial. Benar Pak? Keramaian kayak tempat makan itu gimana Pak? Untuk jam 20 ke atas, khusus untuk tempat makan itu take away ya. Jadi tidak diperkenankan lagi pengelola menyiapkan makanan di tempat, tapi dibeli bawa pulang. Itu yang kita lakukan. Secara akumulasi, Kota Pekanbaru menjadi daerah paling tinggi terdapat kasus COVID-19 di Provinsi Riau, yakni mencapai 1.835 kasus. Kecamatan Tampan menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak, yakni mencapai 310 kasus. PSBM direncanakan akan berlangsung selama 2 pekan, mulai 16 September hingga 29 September mendatang. Aturan protokol kesehatan pasrah dihukum sosial oleh petugas. Kegiatan ini dinilai baik sebagai langkah pencegahan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Masyarakat yang terjaring razia akibat tidak menggunakan masker harus memilih sanksi yang diberikan, seperti membayar denda atau melakukan hukuman sosial. Kebanyakan pelanggar aturan protokol kesehatan ini lebih memilih hukuman sosial dengan bersih-bersih. Langkah ini diambil Pemko Pekanbaru untuk mendisiplinkan warga akibat semakin meningkatnya kasus COVID-19. Walaupun banyak dari masyarakat terpaksa melakukan hukuman yang diberikan, namun beberapa di antara pelanggar memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona yang sudah sangat memprihatinkan. Tanggapan kita sendiri gimana? Ya bagus ya, didenda kayak gini biar semuanya pakai masker lah. Tadi abang kenapa nak pakai masker? Lupa ya? Bawa. Aturannya tahu bang sendiri? Baru tahu kali ini. Baru tahu ya? Kemarin saya lewat belum ada.
Jadi pas tadi lewat langsung diberhentikan petugas. Ya. Apa sanksinya bang? Tadi bang? Sanksi sosial, Apa tuh? nyapu-nyapu halaman, nyapu-nyapu sampah gitu. Oh gitu ya. Lebih bagus, lebih mantap Pak. Lebih disiplin masyarakat. Bapak tadi lupa pakai masker tuh gimana? Lupa Pak. Lupa ya. Lalu pas lewat langsung dihentikan petugas ya pak? Sanksi apa tadi pak dikasih pak? Sosial. Apa aja tuh pak? Mengut sampah. Mengut sampah ya pak? Jalannya. Pemko Pekanbaru berharap dengan razia ini turut memberikan penyadaran kepada warga untuk peduli pada kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Hal ini tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga orang lain dari penularan COVID-19 yang sangat membahayakan. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Angka peningkatan kasus positif corona di Provinsi Riau ditanggapi serius oleh Tokoh Riau Azali Johan. Ketua Kuarda Pramuka Riau ini menganjurkan pemerintah mengedukasi masyarakat soal bahaya dari virus corona. Tanggapan serius ini disampaikan Tokoh Riau Azali Johan Kamis sore di kantor Kuarda Riau Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Menurut Azali, tingginya angka penularan corona di Riau disebabkan banyak faktor, diantaranya rendahnya kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan. Masyarakat masih abai dengan tidak memakai masker atau jaga jarak, terutama di lokasi keramaian seperti di pasar. Dengan tercatatnya Riau sebagai salah satu provinsi dengan angka penularan yang tinggi, tentu saja ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus dicegah. Azali Johan berharap kepada pemerintah untuk kembali mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 dengan turun ke jalan, ke pemukiman atau tempat-tempat keramaian. Ya, saya bukan ahli di bidang penyakit, tapi ini merupakan pandemi kan. Pandemi ini memang ya tidak bisa kita halangi kalau kita tidak membatasi diri daripada menghindar. Nah, cara menghindar itu kan sudah ada petunjuk dari kesehatan. Protokol kesehatan itu pertama, kita pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ketiga, tidak boleh berkumpul ya, untuk beramai kan. Dan kemudian makan yang sehat. Nah, sekarang pembatasan itu tuh yang kita awasi pemerintah, karena pemerintah itu bertanggung jawab terhadap masyarakat. Makanya dia tuh memberikan petunjuk. Nah, memberi petunjuknya mesti aktif. Artinya apa gunanya kita pakai masker? Ya, apa gunanya kita cuci tangan pakai sabun? Dan apa gunanya kita tidak boleh duduk bersama-sama? Itu mesti dijelaskan kepada masyarakat. Dan masyarakat ini kan awam kan? Ya. Sedang pegawai aja banyak kejadiannya, apalagi masyarakat awam. Dia bergerak sana, bergerak sana, apalagi dalam kehidupan ya. Dia mencari kehidupan itu memerlukan gerakan, memerlukan tempat, apa sehingga tidak bisa kita batasi. Nah, ini yang perlu. Jadi saya rasa perlu penjelasan kepada masyarakat. Melalui RT, melalui ya sekarang di meja kan tak boleh berkumpul ramai-ramai kan. Tapi apa salahnya kalau ada kelonggaran sedikit memberikan penjelasan gitu kan. Azali menambahkan sanksi atau pendidikan secara hukum baik yang sifatnya materi atau hukuman sosial diberlakukan untuk mengurangi penularan corona di Provinsi Riau. Ridwan Leboy, TV Riau melaporkan. Saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Dinas Sosial dan Bulog Riau kerjasama salurkan bansos COVID-19. Hai, aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku.
cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Nah, mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Halo, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity, ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya? Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking The Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan, menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi, karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
Sosial dan Bulog bekerjasama menjalankan program Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial. Bantuan yang akan diberikan mulai September ini berupa beras sebanyak 15 kg kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Darius Husain dan pimpinan wilayah Bulog di Riau, Kepulauan Riau di tempat terpisah. Menurut Darius, peluncuran bantuan beras ini baru akan dilaksanakan pekan depan. Data penerima diterima dari pemerintah kabupaten dan kota di Riau dan bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan ke depan. Pihak Dinas Sosial dalam hal ini hanya menyampaikan data penerima ke Bulog dan pihak ketiga yang akan menjadi penyalurnya. Ya, tepatnya kita kemarin di Kota Pekanbaru bersama Bulog itu sudah meluncing bantuan sosial beras. Ya, yang mana penerima manfaatnya adalah para penerima program Keluarga Harapan. Jadi seprovinsi Riau itu nanti akan mendapatkan beras 15 kg per KPM selama 3 bulan. Terhitung sejak di bulan September, Oktober dan November. Jadi 3 bulan. Jadi Kementerian Sosial ya langsung bekerja sama dengan Bulog ya, kemudian Bulog bermitra juga dengan pihak ketiga gitu ya, kemarin seperti itu gitu ya. Nah, sehingga nanti penyalurannya oleh pihak ketiga ya, perusahaannya saya lupa. Sementara itu, pimpinan wilayah Bulog di Riau, Kepulauan Riau, Bakhtiar AS menyebutkan total beras yang akan disalurkan kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan di Riau sebanyak 1.225 ton per bulannya dan akan berulang selama 3 bulan. Penerimanya di Riau sebanyak 81.668 kepala keluarga yang masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 15 kg beras setiap bulannya. Pihak Bulog akan memulai menyerahkan ke pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan BUMN juga yang akan menjadi pihak distribusi ke daerah. Jadi begini, terkait dengan program bansos beras tahun 2020 ini memang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa sebagai bentuk bantuan dalam rangka untuk penanganan bencana COVID-19, pemerintah menggelontorkan program namanya bantuan beras sebanyak 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di Provinsi Riau yang ditangani oleh kantor Bulog wilayah Riau Kepri itu kurang lebih 1.225 ton per bulan yang akan nanti diberikan kepada masing-masing KPM sebanyak 15 kilo. Nah, adapun mekanismenya yang sudah berjalan hari ini adalah penetapan KPM-nya oleh Kementerian Sosial dan itu sudah diserahkan kepada kita by name by address. Nah, sementara nanti proses pendistribusiannya itu akan dilakukan oleh PT BGR yang juga merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik. Pihak Dinas Sosial dan Bulog berharap bantuan ini tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima program Keluarga Harapan. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Bupati Rokan Hulu Sukiman meresmikan agrowisata kurma Desa Babu Salam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan peresmian tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Pemerintah Desa Babu Salam merupakan perintis pertama pembuatan agrowisata kurma pertama di Rokan Hulu.
Bahkan kurma tersebut saat ini sudah mulai membuahkan hasil positif di mana beberapa pokok dari kurma sudah berbuah dan berbunga. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Rohul Sukiman memberikan apresiasi terhadap Desa Babu Salam. Sukiman berharap agrowisata kurma tersebut dirawat dengan baik sehingga menghasilkan nilai positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan termasuk pendapatan asli desa. Apalagi lokasi ini didukung beberapa fasilitas mulai dari kolam renang dan tanaman obat-obatan. Pemkab Rokan Hulu memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang mampu berinovasi sehingga nantinya setiap desa akan mengikutinya. Ya, telah kita saksikan bersama ya bahwa tadi telah kita resmikan dengan kondisi lingkungan alamnya baik untuk pariwisata anak-anak, hiburan anak-anak, ada tempat obat-obatan ya. Semuanya ini adalah bukti bahwa membangun desa menata kota memang benar-benar sudah dilaksanakan gitu loh. Dan di tempat lain sama ini, desa-desa lain hanya bedanya ada yang danau, ada yang menanam jagung, ada yang lain-lain. Nah ini sangat karena di kota sangat bagus. Kita harapkan jadi ini semakin maju ya. Anggurnya tadi apa itu namanya? Kurmanya juga menghasilkan sehingga benar-benar bisa berkembang menjadi tempat wisata yang lebih bagus. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menyerahkan 1 unit los pasar lelang karet bantuan tempat pengolahan sampah yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Rohul tahun 2020. Suratman TV Riau melaporkan. Kota Pekanbaru sebagai zona merah penularan virus corona berdampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satu yang terimbas adalah taman rekreasi yang sepi pengunjung meskipun di hari weekend. Seperti yang terlihat di Taman Rekreasi Alamayang, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sepi pengunjung. Pengunjung yang datang ke lokasi ini sebagian besar sangat patuh dengan protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Namun jumlah pengunjung sangat kecil jika dibandingkan hari biasa. Lokasi yang luasnya mencapai 8 hektar ini terlihat sangat sepi dari kendaraan dan orang-orang. Pengelola Alamayang Riono, jumlah pengunjung setiap waktu terus-menerus berkurang. Apalagi setelah Pekanbaru ditetapkan kembali sebagai daerah dengan zona merah atau bahaya COVID-19. Mestinya pemerintah menyampaikan berita tidak hanya soal penambahan korban positif corona, tapi lebih kepada pemberitaan pencegahannya sehingga sektor pariwisata tetap bisa bertahan. Ini cuaca cerah di Taman Rekreasi Alamayang. Kita merasakan bahwa untuk minggu-minggu terakhir ini jumlah kunjungan sedikit mengalami penurunan seiring dengan berita-berita tentang peningkatan jumlah pasien positif. Secara umum kita telah melaksanakan protokol kesehatan mulai dari seleksi daripada tamu yang datang, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian suhu tubuh dan pembagian minuman jahe kepada wisatawan. Kita berharap untuk kedepannya suasana akan menjadi baik dan kita berharap juga bahwa barangkali komunikasi publik yang harus dilengkapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa merasa cemas. Saya kira itu yang barangkali salah satu masih yang belum dilengkapi. Apa harapan Mas buat pemerintah untuk mendorong kembalinya masyarakat berkunjung ke tempat hiburan? Pemberitaan kemungkinan jangan hanya penyebaran, tapi tentang beberapa kegiatan, misalnya pada hari ini pemerintah melakukan pengobatan gratis, pada hari ini pemerintah melakukan pembagian masker, pada hari ini pemerintah melakukan pembagian imun tubuh. Pada hari ini masyarakat SIA bergotong royong bersama perusahaan membagi minuman gratis kesehatan. Mungkin ini yang perlu digerakkan bersama-sama.
Meskipun sepi, namun pengunjung yang sudah terlanjur datang tetap ceria berkumpul bersama keluarganya dengan santai di taman terbuka ini. Ridwan Leboy, TV Riau melaporkan. Saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.